Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya di tahun 2023 ini? Semoga sehat selalu. Banyaknya postingan di media sosial tentang entok Rambon dan entok Jumbo membuat sebagian netizen bertanya, bagaimana nasib entok lokal? Apakah di tahun 2023 ini entok lokal tidak layak untuk dipelihara? Nah, pada video ini saya akan mencoba mengulas tentang entok lokal yang patut untuk disimak jika dinilai bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar channel ini semakin berkembang. Kita sering mendengar dan menyebut entok dengan warna hitam putih berpostur kecil dengan sebutan entok lokal. Kalau dirunut dari sejarahnya, sebetulnya tidak ada entok lokal karena entok ini bukan hewan asli Indonesia. Entok ini awalnya masuk ke Indonesia melalui Manila, Filipina. Karena itu entok ini juga disebut entok Manila. Berdasarkan tulisan dari salah satu dosen dan peneliti dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Majalengka, yakni Dini Widyaningrum, yang ditulis dalam media trubuslivestock.com yang terbit pada 1 April 2021 bahwa menurut sejarahnya entok diperkirakan berasal dari Amerika Tengah dan Selatan yang didomestikasi oleh bangsa Kolombia dan Peru dan sekarang sudah ditemukan hampir di seluruh belahan dunia terutama di daerah tropis. Entok memiliki ciri-ciri antara lain banyak melakukan aktivitas di darat, memerlukan kolam untuk perkawinan, pejantan itu mendesis ya, ngos begitu, dan mempunyai bulu seks yang cukup indah yaitu bulunya mencuat dan melengkung ke atas. Awalnya entok liar ini berwarna hitam dan putih, namun dengan adanya proses domestikasi menghasilkan warna yang beragam. Di Indonesia, entok menyebar merata di seluruh daerah, terutama di daerah pertanian dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Nama entok ini diambil dari bahasa Sunda, sedangkan bahasa Jawanya adalah mentok. Nama lainnya adalah itik Manila, itik surati, dan itik serati. Jika dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Muscovy duck. Nama Muscovy duck ini diambil dari kata wilayah ya, nama wilayah Moskow, tempat diperkenalkannya pertama kali sebelum diperkenalkan di Eropa Barat. Entok itu masuk ke Indonesia melalui Manila, Filipina, sehingga dikenal juga dengan nama itik Manila dan selanjutnya berkembang baik sebagai ternak lokal Indonesia. Sampai di sini sudah jelas ya bahwa entok ini hewan pendatang, bukan asli Indonesia. Dia disebut entok lokal karena sudah dikembangbiakkan oleh masyarakat sejak lama untuk memenuhi kebutuhan daging. Entok ini memiliki daya adaptasi yang cukup baik ya, sehingga bisa dikembangkan bagus, berkembang bagus di seluruh wilayah Indonesia. Entok umumnya banyak dipelihara oleh masyarakat di pedesaan. Nah, di masa pandemi COVID-19, pamor entok malah semakin naik. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya minat masyarakat untuk budidaya entok. Para peternak mengenal beberapa jenis entok, yakni ada entok lokal, kapur, kemudian entok Rambon, entok Jumbo, dan entok Mandalung. Entok lokal merupakan entok yang sudah lama berada di tengah masyarakat. Bibitnya turun-temurun sudah ada, warna bulunya hitam putih, dan bobot badannya itu memang rendah sampai sedang ya, tidak terlalu besar. Kemudian ada juga entok kapur. Entok kapur itu merupakan entok lokal juga yang memiliki ciri warna bulu putih dan bobot badannya rendah sampai sedang. Sedangkan entok Rambon merupakan entok persilangan lokal dengan entok ras memiliki ciri warna bulu kelabu atau abu-abu dan bobotnya itu sedang sampai tinggi. Jadi bobotnya bisa kemudian agak tinggi begitu. Kemudian entok Mandalung merupakan hasil persilangan antara entok dengan itik, memiliki warna bulu campuran bercorak dan bobotnya itu ringan. Saat ini juga terdapat jenis entok yang lagi populer di Indonesia, yakni entok Jumbo. Ciri-cirinya bulunya warna putih dan sebagian lainnya putih punggung hitam. Entok ini memiliki postur yang besar. Karena itu entok ini juga disebut dengan entok Jumbo karena posturnya yang besar. Entok lokal memang posturnya lebih kecil ya dibanding dengan entok yang lain. Namun bukan berarti entok lokal itu tidak layak untuk dibudidayakan. Sebab entok lokal ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya dia lebih tahan terhadap penyakit
dan produksi telurnya cukup tinggi ya, kisaran 15 sampai 17 butir per periode bertelur, serta dagingnya itu lebih padat. Jika teman-teman ingin menghasilkan anakan entok berdaging dari entok lokal, teman-teman bisa melakukan penyilangan antara betina entok lokal dengan pejantan entok Rambon atau entok jumbo. Penyilangan ini juga akan memperbaiki genetik anakan entok, sehingga hasil pertumbuhannya akan makin bagus untuk dijadikan berdaging. Dengan sistem ini, teman-teman akan menghemat modal karena harga betina entok lokal itu terbilang murah. Sementara hasil anakan dari persilangan ini tak kalah dengan anakan entok Rambon untuk kelas berdaging. Untuk para pemula yang modalnya masih terbatas bisa menerapkan model penyilangan ini. Langkah ini sama dengan peternak ayam kampung, di mana para peternak ayam kampung itu banyak yang melakukan penyilangan dengan menyilangkan betina ayam kampung dengan pejantan ayam Bangkok. Harapannya anakannya itu nanti akan semakin bagus, postur tubuhnya lebih besar dan dagingnya padat. Peran entok sangat strategis sebagai komoditas penghasil daging di masyarakat, juga sebagai tabungan bagi peternak yang dapat dijual sewaktu-waktu apabila diperlukan, sehingga sangat membantu penguatan ekonomi keluarga. Entok sebagai penghasil daging didukung oleh konformasi tubuh yang besar, tulangnya kecil, dagingnya padat, dan bobot badan entok itu yang jantan umumnya 3,5 sampai 4 kg dan betinanya itu 2 kg sampai 2,5 kg. Ada yang lebih untuk kelas Rambon dan jumbo. Daging entok mengandung protein yang cukup tinggi ya, sekitar 16,13% sampai 19,53%. Rendah lemak sekitar 5,71% sampai 8,16%. Daging entok ini disukai masyarakat dan dapat diolah menjadi berbagai macam masakan, antara lain menu-menu rica-rica, kemudian gulai dan lain-lain. Melihat potensi yang ada, komoditas entok ini masih sangat potensial untuk dikembangkan. Keseimbangan suplai atau pasokan dan demand permintaan akan komoditas entok ini harus tetap dijaga dengan terus dibudidayakan oleh masyarakat. Tujuan budidaya entok sebagai produksi daging untuk menunjang kuliner khas dan memproduksi bibit untuk dikembangkan lebih lanjut agar keberadaannya itu tetap lestari begitu. Sehingga populasi entok itu ke depan tidak akan punah. Apalagi budidaya entok itu cukup mudah dengan potensi pemasaran yang semakin terbuka baik untuk produksi bibit maupun daging. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.